Jangan terlalu panas dan tiba-tiba kena ban karena kata-kata ini. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Katekese kali ini kita membahas tentang trik retorika klasik ala Protestan yang sering muncul dalam polemik-polemik di sosial media sekarang. Nah, mereka mungkin mencoba menyebut diri apologet Protestan atau apologet reformasi, tapi teknik argumentasinya sebenarnya hanya sekedar retorika ala sofisme. Mari kita bongkar. Retorika klasik Protestan, terutama dalam konteks polemik dan khotbah apologetik melawan Katolik, memiliki sejumlah pola dan trik yang sudah mapan sejak abad ke-16. Ya. Mereka tidak selalu sadar menggunakannya. Kadang-kadang mereka menggunakan tanpa sadar karena sudah terpola seperti itu, lahir dalam pola seperti itu. Tapi struktur logisnya dan gaya persuasinya sangat-sangat khas Protestan. Ya, kalau kamu ikuti terus gaya-gaya mereka di misalnya akun Facebook Calvinist Network Indonesia, CNN, di situ struktur logis dan gaya persuasinya khas. Kita langsung tahu ini Protestan. Kalau kita tanya kamu varian apa, mereka biasanya menghindar. Mereka hanya mengaku Kristen sejati. Mari kita lihat. Berikut ini ada beberapa trik retorika ala Protestan. Protestan anti Katolik maksudnya. Yang pertama, ada reduksi kompleksitas. Berusaha membuat sesuatu hal yang kompleks itu disederhanakan saja. Jadi mereka tidak mau memeriksanya cermat, tapi begitu lihat permukaan langsung menyimpulkan. Langsung simpulkan. Mereka menyederhanakan ajaran Katolik yang rumit menjadi karikatur. Misalnya, Katolik menyembah Maria dan patung. Mereka tidak mau menjengkelkan penjelasan seperti ini. Padahal yang benar itu veneratio, penghormatan, bukan adoratio, penyembahan. Nah, mereka tidak mau sibuk dengan ini. Ya, jadi mereka berusaha menyederhanakannya sehingga menjadi karikatur. Tujuannya kenapa? Supaya membuat audiens awam merasa mudah menangkap kesesatan Katolik tanpa memahami nuansanya. Ya, jadi sebenarnya mereka merendahkan akal budi manusia. Sayang sekali. Yang kedua, proof texting, ayat lepas konteks. Ambil ayat lepas konteksnya. Yang paling terkenal adalah Keluaran bab 20 ayat 4. Ayat dipilih bukan untuk menafsirkan wahyu secara keseluruhan, melainkan untuk memperkuat kesimpulan yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, contoh, sebab satu orang pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. 1 Timotius bab 2 ayat 5. Lalu disimpulkan doa kepada orang kudus adalah sesat. Nyambungnya di mana? Padahal teks itu berbicara tentang mediasi keselamatan, bukan perantaraan doa. Jadi mereka sudah simpulkan, kita tolak orang kudus, mari kita cari ayat supaya pakai manipulasi ayat itu untuk tolak. Proof texting, ayat lepas konteks. Yang ketiga, appeal to kemurnian Injil. Satu orang Protestan kalau tidak bicara kemurnian Injil sudah terlalu. Frase seperti kembali ke Injil yang murni atau iman mula-mula tanpa tambahan manusia, ini memanfaatkan nostalgia ilahi, seolah-olah reformasi hanya membersihkan kebenaran yang tercemar. Ini retorika romantik sebenarnya, menciptakan musuh khayalan bernama Gereja Roma korup, lalu menjual pemulihan semangat rasuli. Intrik ini memang paling banyak muncul. Dan sejak awal Martin Luther dan kawan-kawan digambarkan sebagai pahlawan, lalu gereja Katolik digambarkan seolah sangat buruk, sehingga Martin Luther kelihatan bercahaya mempesona. Padahal dia ada piganya ini, Suster Katarina di sana, kumpul kebo sampai sekarang. Yang keempat, dikotomi falasi. Kesalahan membuat dikotomi yang palsu. Hanya dua pilihan, atau kan. Misalnya, Alkitab atau tradisi manusia, Kristus atau Paus, iman atau perbuatan. Padahal realitas teologis jauh lebih kompleks. Iman Katolik tidak meniadakan kitab suci atau kasih karunia. Dia menyatukannya dalam sintesis. Protestan tidak punya itu. Protestan tidak punya kerangka kerja untuk membuat sintesis. Tidak punya kerangka kerja karena mereka menolak landasan filosofis tertentu. Ya, dengan sadar menolak skolastik, tapi tanpa sadar pegangan filsafat apa saja yang bisa dipakai. Begitu. Yang penting bukan filsafat skolastik. Itu persis Protestan.
Yang kelima, rhetoric of victimhood, playing victim. Protestan main playing victim yang aneh sekali. Ya, apa maksudnya, ramai sekali. Sering rhetoric of victimhood ini sering dipakai dalam sejarah reformasi. Kami dianiaya karena kebenaran. Mereka menempatkan diri sebagai martir moral. Orang-orang bidat seperti Jan Hus, Wycliffe itu, semua Tyndale itu dianggap martir moralnya Protestan. Padahal itu bidatnya Katolik, bidat paling ngeri. Sehingga setiap kritik terhadap ajaran mereka bisa dicap sebagai penindasan oleh otoritas Roma. Playing victimnya rapi sekali. Kalau ada polemikus Protestan yang tidak playing victim sudah terlalu. Yang keenam, transfer of authority, pemindahan otoritas. Jadi retorika Protestan ini memindahkan otoritas dari gereja ke teks. Ingat, pindahkan otoritas dari gereja ke teks, dari komunitas ke individu. Itu dimulai oleh Calvin Luther. Ya, jadi gereja yang selama ini berotoritas, kas pindah ke Luther. Dong kas pindah enak-enak saja kas pindah itu. Memangnya Tuhan atau datang bilang, tidak, sekarang saya berhenti jaga gereja, saya mau pindah ke Luther saja. Demikian pula dengan Calvin. Tidak, Luther juga, kemudian saya sudah bosan dengan Luther, saya pindah ke Calvin. Tapi begitu sampai kali, saya juga bosan dengan Calvin, saya pindah ke Anabaptis. Tapi kemudian bilang Ellen G. White bilang, hey, saya sudah bosan dengan kamu semua, saya mau pindah ke Ellen G. White. Tapi Ellen G. White juga bilang, yes, Joseph Smith, itu saya sudah bosan dengan kamu semua, reformer bodoh semua itu. Sekarang saya lebih favoritkan ini Joseph Smith dengan Mormonnya. Begitu kan Tuhan Protestan. Firman cukup bagi setiap orang yang membaca dengan iman, katanya. Tapi mereka jarang mengakui bahwa interpretasi itu tetap memerlukan kerangka teologis yang pada akhirnya membentuk denominasi baru. Ya kan? Jujur, ayo. Yang ketujuh, false equivalence. Mereka menyamakan simbol dengan penyembahan atau menghitung dosa pribadi paus sebagai ajaran resmi gereja. Logikanya seperti ini. Karena paus pernah berdosa, maka gereja salah. Padahal itu kesalahan kategori sebenarnya. Moral personal tidak sama dengan doktrinal magisterium. Beda. Yang kedelapan, emotive preaching. Nada suaranya dibuat menggugah dan absolut. Perhatikan khotbah-khotbah para pendeta anti Katolik. Saudara, pilih Yesus hari ini, bukan tradisi Roma misalnya. Kekuatan emosi menggantikan argumen rasional. Retorika ini efektif di mimbar, tapi rapuh di ruang debat filosofis. Jadi mereka sebenarnya ajak debat panggung itu karena itu. Mereka kekuatan emosinya memang besar. Dan mereka tahu bahwa kalau kita pakai di panggung, penonton awam akan lebih mudah terbawa emosi daripada terbawa oleh argumen rasional. Protestan tahu betul itu triknya. Dan mereka tidak susah-susah menyusun buku untuk membantah ajaran Katolik. Mereka hanya minta, ayo naik ke panggung kita debat. Karena mereka tahu umat awam bisa dipengaruhi lewat emosi, bukan lewat tulis buku. Tapi itu tidak kuat sebenarnya. Kalau mereka jago, tulis saja buku. Sekarang Patrice Allegro ada omong, tulis buku melawan kesesatan Patrice Allegro. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Mereka hanya cari panggung saja. Karena mereka tahu bahwa lewat mimbar orang akan lebih tergugah secara emosi. Dan Protestan tahu betul cara menggiring emosi penonton. Ya. Yang kesembilan, pseudo Greek authority. Ya, banyak pendeta itu sok-sokan Ibrani, Yunani. Itu kentara sekali, sok-sokan nanti. Banyak khotbah Protestan itu memakai kata Yunani atau Ibrani seolah-olah itu membuktikan keaslian mereka. Padahal sering salah konteks linguistik atau tata kalimat. Kayak karitomene misalnya. Salah semua dong. Tujuannya membangun kesan intelektual di depan jemaat awam. Good job. Pseudo Greek authority. Yang ke-10, projection. Ini kentara. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh reformasi sering dituduhkan kepada Katolik. Padahal itu memang yang dilakukan oleh reformasi. Misalnya, Katolik menambahkan dogma baru. Padahal justru reformasi yang memperkenalkan ajaran baru, sola scriptura, sola fide, dan invisible church yang tidak dikenal gereja mula-mula. Itu memang buatan manusia abad ke-16. Ya, saudara. Jadi kalau diringkas, retorika Protestan klasik itu tidak dibangun atas sistem filsafat teologis yang konsisten, tetapi atas dasar gestur moral dan kesan spiritual.
kosmetik doang. Dia lahir dari konflik politik dan psikologis abad ke-16 dan sampai sekarang masih hidup karena daya persuasi emosionalnya. Ya. Jadi banyak orang bisa masuk Protestan karena daya persuasi emosional, bukan kebenaran argumennya. Ya, so my friends, keep calm and stay away from Protestantism. Ingat, Protestantisme, orang Protestan itu sebenarnya menurut saya itu korban, itu kerasukan Protestantisme. Sampai jumpa pada katekese berikutnya.